Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini kalian selalu sehat. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Materi ini adalah materi pada KD 3.4. Itu menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Baiklah, kita akan bahas materi ini. Yang pertama, definisi sejarah sebagai peristiwa, ilmu, kisah, dan seni. Sejarah yaitu kejadian yang terjadi pada masa lampau, yang disusun berdasarkan peninggalan berbagai peristiwa. Namun, tidak semua kejadian pada masa lampau bisa disebut sebagai sejarah. Karena sejarah juga memiliki sifat dan ciri-ciri tertentu yang membedakan sejarah dengan kejadian masa lampau. Itu definisi daripada sejarah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri peristiwa itu dapat dikatakan sejarah. Yang pertama, peristiwa itu bersifat unik. Dikatakan unik, yaitu sejarah itu berbeda dengan peristiwa lain. Tidak bersifat umum, hanya terjadi sekali. Kalaupun terulang, maka tidak akan sama seperti peristiwa sejarah aslinya. Kemudian yang kedua, abadi. Dikatakan abadi, yaitu jika peristiwa sejarah akan selalu diingat sepanjang masa oleh rakyat Indonesia dan tidak akan berubah. Itu dikatakan abadi. Kemudian yang ketiga, sejarah dikatakan penting, yaitu sejarah penting diketahui oleh semua orang karena memiliki manfaat yang dapat mengubah seseorang itu sendiri. Contohnya, seseorang dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya karena mengetahui sejarahnya. Dan sedangkan yang keempat, sejarah itu dikatakan objektif, yaitu jika peristiwa sejarah di masa lampau berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana adanya hak dan tidak ada penambahan ataupun pengurangan cerita. Itu ciri-ciri sejarah, ciri-ciri peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah. Baiklah, selanjutnya di sini akan kita pelajari yang pertama definisi sejarah sebagai peristiwa. Bagaimana definisi sejarah sebagai peristiwa? Sejarah dikatakan sebagai peristiwa, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang benar-benar terjadi dan berdasarkan fakta dan bukti yang jelas. Sejarah sebagaimana terjadinya itulah yang dinamakan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sejarah itu bersifat objektif, yaitu sejarah berdasarkan hasil kumulatif atau gabungan dari beberapa pendapat para sejarawan yang bersifat fakta dan berdasarkan bukti yang jelas. Yang kedua, bersifat empiris. Dikatakan bersifat empiris, yaitu berdasarkan data yang sebenarnya. Contoh, yaitu adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, yaitu pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu salah satu contoh dikatakan sejarah sebagai peristiwa. Itu yang pertama. Kemudian sekarang kita membahas yang kedua, definisi sejarah sebagai ilmu. Dikatakan sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah yang disusun secara sistematis dengan metode secara ilmiah dan bersifat pengetahuan yang penting serta bermanfaat bagi semua orang.
Itu dikatakan sejarah sebagai ilmu. Adapun sifat atau karakteristik sejarah sebagai ilmu, yaitu terdapat 5. Pertama, bersifat empiris. Kedua, bersifat objektivitas. Ketiga, bersifat teoritis. Yang keempat, bersifat generalisasi. Dan yang kelima, metode. Contoh sejarah sebagai ilmu, yaitu adanya teori terbentuknya benua. Yaitu dulu benua masih menjadi satu yang dinamakan Pangea. Dan memisahkan diri membentuk benua seperti sekarang. Itu contoh sejarah dikatakan sebagai ilmu. Selanjutnya, yang ketiga, definisi sejarah sebagai kisah. Dikatakan sejarah sebagai kisah adalah sejarah yang direkonstruksi atau diceritakan kembali berdasarkan penafsiran atau ingatan seseorang. Nah, sejarah sebagai kisah juga merupakan pendapat masing-masing para sejarawan yang masih utuh dan belum disimpulkan menjadi satu. Adapun sifat atau karakteristik sejarah sebagai kisah ada 2. Yang pertama bersifat subjektif, yaitu berdasarkan ingatan masa lalu seseorang. Kemudian yang kedua bersifat sarana untuk mengungkapkan kembali sejarah atau fakta. Contoh sejarah sebagai peristiwa kisah, ya maksudnya contoh sejarah sebagai kisah yaitu kisah Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda, yaitu sering juga disebut sebagai Perang Diponegoro. Atau contoh yang kedua, kisah Perang Dunia, yaitu dulu pernah terjadi perang yang melibatkan seluruh dunia, kecuali Thailand, untuk memperebutkan kekuasaan. Itu contoh sejarah sebagai kisah. Selanjutnya yang terakhir, definisi sejarah sebagai seni. Mengapa sejarah dikatakan sebagai seni? Yaitu sejarah dengan menambahkan unsur seni dan imajinasi untuk memperindah tulisan dan membuat para pembaca sejarah menjadi tertarik dengan isi sejarah tersebut. Itu dikatakan sejarah sebagai seni. Jika di dalam sejarah tersebut ditambahkan unsur seni dan imajinasi sehingga dapat menarik para pembaca. Sementara sifat dari sejarah sebagai seni yaitu ada 4. Pertama, intuisi, yaitu mengetahui secara langsung kejadian sejarah. Yang kedua, imajinasi, yaitu sejarawan harus bisa menggambarkan atau membayangkan peristiwa sejarah yang terjadi. Yang ketiga, emosi, yaitu luapan perasaan sejarawan untuk menghadirkan peristiwa sejarah yang seolah-olah dapat dirasakan dan terjadi. Sedangkan yang keempat adalah gaya bahasa, yaitu bahasa kiasan yang dipakai sejarawan untuk memperindah tulisan sejarah, sehingga menarik bagi pembaca. Contoh sejarah sebagai seni adalah yang pertama seni pahat atau relief di Candi Borobudur, yaitu berupa ukiran indah yang berbentuk patung dalam dinding. Kemudian yang kedua adanya wayang kulit yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Demikian materi kita. Demikian materi kita pada pertemuan ini. Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.